Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini kita bersyukur karena tinggal di Indonesia yang dikaruniai keragaman hayati berupa flora dan fauna yang tidak terhitung jumlahnya. Tahukah Anda bahwa dari lebih kurang 30.000 jenis tumbuhan obat di Nusantara, baru sekitar 1.200-an yang digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan. Itu pun baru 900 jenis dilaporkan berkhasiat secara tradisional dalam bentuk kearifan lokal. Dalam meracik jamu, berbagai bagian tanaman obat dapat digunakan secara bersama di dalam satu macam resep. Untuk itu, perlu kita ketahui beberapa jenis tanaman obat keluarga yang sering kali digunakan dan muncul dalam resep jamu tradisional. Yang tampak di hadapan kita sekarang ini adalah tanaman kunyit. Kunyit sering kita gunakan di dalam masakan kita sehari-hari dan juga hampir selalu muncul di dalam racikan jamu tradisional. Mengapa kunyit sering digunakan? Karena dia memberi warna yang khas dari pigmennya yang berwarna kuning dan juga baunya atau aroma yang khas kunyit ya. Nah, berikut ini yang di hadapan kita adalah tanaman jahe merah. Jahe merah termasuk sumber antioksidan alami yang sangat potensial karena khasiatnya di dalam penanggulangan berbagai penyakit degeneratif, misalnya untuk antiinflamasi, untuk asam urat, dan untuk kesehatan secara umum. Pohon yang kita lihat saat ini adalah pohon salam. Daun salam kita sudah mengenal dengan baik karena hampir selalu ada pada masakan khas Indonesia. Pohon salam bisa tumbuh tinggi seperti terlihat di sini. Ketinggiannya mungkin lebih dari 10 meter yang ada di tengah gambar ini. Dan hingga sekarang salam sebagai tanaman obat banyak dipakai orang, terutama untuk gangguan-gangguan yang terkait dengan penyakit metabolisme, misalnya diabetes, hipertensi, dan juga dengan gangguan-gangguan lain yang terkait dengan penyakit dalam. Perdu merambat di hadapan kita ini memiliki bunga yang menarik berwarna biru keungu-unguan. Kita mengenalnya sebagai bunga telang, atau kalau di dalam bahasa Inggris butterfly pea. Nah, bunga ini atau tanaman ini secara keseluruhan baik daun, batang, akar mengandung banyak antioksidan. Secara tradisional rendaman bunganya sering dipakai untuk membersihkan mata. Namun demikian di beberapa negara rebusan bunga telang akan memberikan pigmen warna kebiruan, sehingga kalau di Malaysia itu bisa menghasilkan suatu kuliner yang kita kenal sebagai nasi kerabu, karena nasinya dimasak atau berasnya dimasak dengan bunga telang ini, sehingga hasilnya adalah nasi yang berwarna kebiruan. Bunga telang juga dikeringkan orang untuk diseduh sebagai teh. Jadi minuman teh bunga telang juga sangat baik karena mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tanaman merambat ini adalah sirih merah. Jadi daun sirih merah sangat pahit dan dipakai untuk penanggulangan penyakit kencing manis, karena rasa pahitnya itu diduga bisa menetralisir kadar gula darah yang tinggi.
Yang membedakan sirih merah dari sirih biasa adalah corak total di daunnya, sini terlihat. Sedangkan kalau sirih biasa itu polos ya, hijau polos. Dan juga memang khasiatnya berbeda. Ya, jadi kalau sirih merah ini memang banyak berperan dalam penyakit dalam. Sedangkan kalau sirih yang biasa itu biasanya untuk antimikroba, jadi untuk infeksi. Mungkin kita bisa pakai untuk batuk, untuk kumur-kumur gigi ya, untuk infeksi sariawan dan sebagainya. Kalau kita lihat baliknya, ini kelihatan warna merah ya dari daun sirih ini. Dan ini yang membedakan dari sirih biasa. Tanaman hias ini adalah som Jawa atau ginseng Jawa. Biasanya dipakai orang daunnya untuk campuran mie rebus gitu. Terkenal khasiatnya untuk mempertahankan stamina atau kebugaran karena sifat afrodisiak yang terkandung di dalam daunnya. Tanaman berikut ini adalah tanaman yang merambat dan sudah terkenal sejak zaman dahulu sebagai tumbuhan obat dan dipakai secara tradisional. Cabai puyang ini dipakai buahnya, dan di sini kelihatan yang merah-merah seperti cabai. Walaupun namanya cabai, sesungguhnya dia adalah keluarga dari merica atau lada, sehingga memang pemakaiannya seperti memakai merica, dan dia menjadi komponen utama jamu cabai puyang. Cabai puyang termasuk salah satu jamu tradisional yang klasik, artinya sudah dikenal di dalam khasanah perjamuan Indonesia. Tanaman ini merambat. Ini kalau bisa dilihat dia merambati pohon ini di sini. Yang sudah matang biasanya adalah kehitam-hitaman. Jadi ini buahnya menjadi kehitam-hitaman dan sampai hari ini merupakan produk ekspor yang relatif bagus harganya. Jamu cabai puyang biasanya dikonsumsi orang untuk menghilangkan pegalinu atau keletihan, dan umumnya bapak-bapak senang untuk menghilangkan kelelahan otot dari pekerjaan fisik sehari-hari. Langkah pertama dalam memilih bahan yang akan digunakan dalam racikan jamu adalah memilih bahan yang sebisa mungkin segar. Untuk daun kita bisa memilih bentuk yang sempurna. Ini kita punya salam, daun salam. Nah, ini kita pilih yang sempurna. Jangan memilih yang misalnya ini berkerut-kerut, keriting gitu ya. Kemudian yang bolong-bolong, lubang-lubang, atau mungkin ada noda atau ada sesuatu yang menempel di daunnya. Nah, itu tidak akan kita ambil. Jadi kita sortir yang bagus. Nah, untuk limpang misalnya di sini ada jahe merah. Nah, kita pilih yang bentuknya baik, gendut, tidak kisut. Sebagai contoh nih, kita tunjukkan misalnya yang ini kita tidak ambil, ini sudah kering ya. Nah, ini sudah kering, ada kelihatannya ya ini sudah kisut sekali ya, jadi tidak bisa diproses lebih lanjut. Berikutnya ini kencur. Nah, pilihlah limpang yang gendut ya, penampilannya baik, bagus. Kemudian bunga, di sini ada bunga telang. Kita mengambil segar dan pastikan memilih yang memang bunga itu tidak ada permasalahan kesehatan ya. Jadi mungkin kita perhatikan apakah ada bintik-bintik ataukah ada sesuatu yang menempel, mungkin kutu seperti itu. Jadi kita pilih yang bersih. Langkah berikutnya adalah mencuci bahan-bahan yang tadi sudah kita pilih.
Dalam mencuci, pastikan bahwa tidak ada lagi kotoran seperti tanah yang menempel pada rimpang yang seringkali itu yang paling sering kita jumpai. Demikian juga untuk penyucian daun, kita memastikan bahwa daun dicuci, helai-helainya diperhatikan sehingga itu bersih dari pengotor-pengotor. Hati-hati supaya tidak merusak kuningnya. Mengeringkan bahan adalah langkah yang sangat penting dalam penyiapan bahan racikan jamu, karena proses ini bertujuan mengurangi kandungan air di dalam bahan sebanyak mungkin. Mengapa? Oleh karena kadar air yang rendah akan menyulitkan jamur tumbuh sehingga bahan bisa lebih lama disimpan. Agar pengeringan berjalan lebih cepat, maka bahan harus diperkecil ukurannya dengan jalan mengirisnya tipis-tipis. Di sini kita lihat jahe merah, kita iris tipis-tipis dengan harapan nanti di dalam proses pengeringannya pun bisa menjadi lebih cepat. Mengeringkan daun yang cukup lebar, maka kita akan memperkecil ukuran daun tersebut, mungkin dengan pisau atau dengan gunting. Pada intinya iris ya, diiris sehingga nanti proses keringnya akan lebih cepat dibandingkan kalau daun-daun itu dibiarkan dalam ukuran aslinya, akan kering dengan sendirinya juga, tetapi akan memakan waktu jauh lebih lama daripada bila dia berukuran lebih kecil. Untuk persiapan pengeringan bunga tidak perlu diperkecil karena dari konstruksi bunga yang relatif tipis, dia akan lebih mudah kering dibandingkan rimpang dan daun. Mengeringkan bahan-bahan racikan jamu yang umum sering dipakai adalah dengan terik matahari langsung. Pengeringan daun misalnya, dipastikan agar daun ditata di wadahnya yang relatif lebar permukaannya supaya tidak terlalu bertumpuk sehingga cahaya matahari bisa terkena kepada semua permukaan daun. Relatif dibandingkan dengan pengeringan rimpang, maka pengeringan daun akan lebih cepat daripada rimpang karena rimpang memang relatif lebih tebal dan lebih banyak menahan air. Untuk pengeringan bunga, maka bunga bila pengeringan terlalu lama dengan matahari, itu ada kemungkinan warnanya akan pudar, sehingga bisa dipilih alternatif lain dengan alat pengering listrik yang pemanasannya bisa diatur sesuai agar tidak memudarkan warna. Ini adalah tampilan daun salam yang sudah dikeringkan dengan terik matahari langsung selama 2-3 hari. Kalau kita pegang, ini dia akan mudah dibuat serpihan yang lebih kecil dengan tangan kita. Untuk rimpang di bawah sinar matahari langsung, maka penampilannya adalah seperti ini. Memang dia untuk mencapai kondisi kering seperti ini, masa pengeringannya lebih lama daripada dedaunan,
kurang lebih biasanya 5 hari sampai 7 hari. Untuk pengeringan bunga, sebagaimana tadi sudah saya kemukakan bahwa pengeringan bunga di bawah sinar matahari langsung itu berpotensi memudarkan warna. Seperti bisa kita lihat di sini, warna ini lebih kuning ya, yang harusnya hijau itu menjadi lebih kuning dan terlihat memang kusam atau pudar. Nah, oleh karena itu memang alternatif yang lebih baik adalah menggunakan alat pengering listrik atau dehidrator, sehingga kita bisa atur suhunya sedemikian rupa sehingga nanti warna yang cerahnya itu masih bisa kita lihat. Nah, itu bisa kita lihat di berikut ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, maka ini warna hijau ini masih ada, masih bisa kita lihat. Sementara kalau dengan matahari ini relatif menjadi lebih atau pudar menjadi lebih kuning ya. Jadi warna hijau terutama ini masih bisa kita pertahankan kalau dengan alat dehidrator. Alat ini adalah lemari pemanas listrik atau dehidrator yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, alat ini diatur suhunya dan ada trafo di sini untuk mengatur tegangan listriknya. Mengatur suhu itu dengan termostat. Jadi ketika baru ditancapkan atau dinyalakan, suhu menunjuk ke 31. Nanti kita harus menunggu sampai dia panasnya mencapai 46 sampai 50. Itu adalah suhu optimum untuk memanaskan bahan-bahan racikan yang akan kita siapkan. Dan di sini ketika sudah mencapai 50 derajat Celcius, maka alat ini akan mengatur supaya tidak lebih dari itu. Baik, kita akan lihat alat ini yang telah berisi bahan-bahan yang akan dikeringkan. Kita bisa lihat di sini ada bunga telang yang tadi kita sudah lihat hasilnya. Kemudian ini ada rimpang ya. Perlu dicatat bahwa dengan alat dehidrator ini maka proses pengeringan memang menjadi jauh lebih cepat. Untuk bunga telang yang perlu waktu mungkin 2 hari, 3 hari dengan kering matahari langsung, menggunakan alat ini dia sehari semalam sudah kering. Kali ini kita akan meracik atau meramu jamu yang kita beri nama salam jalang manis. Ramuan ini adalah ramuan kaya antioksidan. Komposisinya adalah jahe merah, kemudian salam, kemudian ada bunga telang, dan untuk memberikan aroma nanti adalah kayu manis. Untuk meramu Simplicia salam jalang manis, maka kita ambil segenggam salam, lalu jahe manis segenggam lagi, kemudian telang juga segenggam, kemudian nanti kita tambahkan kayu manis mungkin kira-kira 2 batang. Kalau misalnya kita bisa menemukan yang sudah bubuk juga bisa. Relatif itu untuk memberikan aroma yang harum ya.
kayu manis. Walaupun ini semuanya mengandung antioksidan yang tinggi, termasuk juga kayu manisnya. Dan ini kita campur-campur nanti. Ini yang ini akan sudah jadi serbuk ya, nanti kita ambil serbuk, kemudian kita ramu supaya tercampur merata. Nanti step berikutnya kita akan menggunakan blender supaya bentuknya menjadi serbuk. Blender ini blender yang kering, jadi tidak menggunakan air. Kita masukkan ke dalam tempatnya ini, bisa kita buka, kita masukkan di sini. Nanti ini kita tumbuk dulu ya. Jadi kalau kayu manis ini kita perlu tumbuk dulu, jangan mengambil yang batang utuh. Ibu, Anda bisa menggunakan kayu manis bubuk kalau perlu. Ini akan lebih praktis memang, jadi tidak usah yang dari yang segarnya ya. Nah, nanti ini kita masukkan ke sini, mungkin 1 sendok teh cukup. Nah, ini serbuk kayu manis yang tadi 2 batang sudah kita tumbuk, kita tambahkan ke dalam campuran yang tadi. Masukkan semuanya. Kemudian ini siap untuk di blender. Ini kita pasang di sini. Ramuan yang tadi kita campur racik sudah ada di dalam blender kering ini. Nah, di dalam proses penggilingan kita akan menggilingnya dengan kecepatan maksimum di sini. Untuk sementara kita akan masukkan atau kita giling dengan kecepatan maksimum selama 1 menit sampai 2 menit. Setelah penggilingan 2 menit yang pertama, kita harus mengecek kehalusan dari hasil penggilingan pertama ini. Nah, tujuan kita menggiling ini untuk memperoleh serbuk yang cukup halus. Nah, untuk itu kita akan mengukur kehalusan itu dengan saringan biasa. Kita bisa pakai saringan plastik ini, dan kita bisa temukan saringan plastik ini di warung mungkin ya. Nah, kita akan saring serbuk dengan ukuran yang kurang lebih nanti sama sebagai produk kita. Kita tuang di sini. Nah, kemudian ini kita ayak. Maka ayakan kita ini adalah ayakan yang akan kita ambil sebagai hasil akhir, dan sepertinya ini sudah relatif bagus ya. Ini kita akan ayak sampai semuanya terayak. Itu artinya dia yang terayak adalah partikel atau serbuk yang ukurannya kurang lebih sama. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di sini. Ini adalah simplicia kita yang sudah dihaluskan dengan ukuran serbuk yang sama. Nah, kalau misalnya masih ada tersisa di sini yang tidak terayak, maka bisa kita blender ulang sehingga semuanya nanti tercampur dan bisa terayak habis. Ini kelihatannya kali ini sudah bisa terayak dengan baik. Ini tinggal sisanya sedikit sekali. Selain menggiling dengan alat penggiling rumah tangga, blender kering, maka bisa juga digunakan dengan alat yang lebih kapasitasnya lebih besar. Dan di sini ditunjukkan penggiling tepung beras yang mungkin bisa digunakan untuk kapasitas besar. Ketika menggiling ini, maka
ramuan yang sudah kita buat perbandingannya sesuai dengan resep itu bisa langsung dimasukkan untuk dihaluskan melalui mesin penggiling ini, dan kemudian akan ditampung di kantong plastik sebagai wadah sementara. Ini adalah hasil dari alat giling tadi, dan lihat hasilnya, ini masih bisa diayak lagi untuk menghasilkan bahan yang lebih halus sebagai hasil akhir. Nah, inilah hasil Simplicia kita, Simplicia 1 yang kita sebut salam jalang manis. Di sini wangi, sangat wangi, wangi jahe dan kayu manis yang bisa tercium. Nanti bunda dan adik-adik bisa mempraktekannya sendiri. Nah, untuk penyimpanan bisa disimpan di dalam botol yang tidak tembus sinar seperti yang di tangan saya ini ya, dari plastik, dan ukurannya juga ukuran yang tidak terlalu besar. Artinya apa? Kita menyimpan Simplicia dalam jumlah yang tidak usah terlalu lama untuk disimpan. Artinya konsumsi mungkin bisa habis dalam waktu beberapa hari atau paling lama seminggu saja. Nah, jadi di sini nanti Simplicia yang sudah jadi ini kita pindahkan, mungkin bisa dengan sendok plastik, bisa kita pindahkan ke tabung plastik ini ya. Di sini tabung ini ada tutup double ya, ada tutup plastik ini di sini, supaya tidak banyak udara yang nanti bisa masuk dan tidak mudah tumpah. Di sini ada tutup luarnya. Nah, tutup luar ini sebetulnya nanti bisa kita gunakan juga untuk ukuran ketika kita akan menyiapkan jamunya. Ini kita pindahkan, kita masukkan. Kita bisa buat pakai corong kertas ya kalau mau, tapi dengan sendok pun. Nah, jadi ini tadi sudah kita ukur, ini kurang lebih ada 10 sendok makan yang masuk ke dalam yang tadi kita buat. Segenggam tadi masing-masing itu, masing-masing bahan itu bisa menjadi 10 sendok makan. Di sini tidak, mungkin wadahnya tidak sampai penuh ya, hanya terisi mungkin separuh lebih sedikit, 60% gitu ya. Jadi ini kita simpan, tutup. Nanti kita akan menyimpannya di tempat yang sejuk dan siap untuk digunakan. Langkah terakhir adalah kita akan memberi label produk kita ini. Salam jalang manis, yang kita tuliskan tanggal pembuatannya. Nah, sekarang tanggal 8. Untuk mengingatkan pada kita berapa lama serbuk ini sudah tersimpan di wadah. Tadi sudah saya katakan, kita sebaiknya mengkonsumsi ini dalam waktu relatif jangan lama-lama, paling lama juga seminggu seperti itu. Label yang sudah siap kita tempelkan di botol kita, siap untuk dikonsumsi. Saat ini kita sudah sampai pada tahap akhir dari proses yang sudah kita mulai sejak awal, yaitu meracik jamu antioksidan. Untuk Simplicia yang salam jalang manis tadi kita sudah ada bahan bakunya, maka untuk menyiapkannya kita akan takar dengan sendok makan, 1 sendok makan. Ini kita ambil 1 sendok makan,
Kemudian kita akan rebus, ini 1 sendok makan kira-kira. Kita akan rebus dengan air sebanyak 1 gelas berimbing atau kurang lebih 200 cc. Kita tuang di panci. Kemudian kita akan panaskan sampai mendidih. Oke, jadi ramuan kita ini akan kita didihkan. Ditunggu sampai mendidih selama 5 menit paling lama, atau mungkin 2-3 menit juga bisa. Untuk selanjutnya kita siapkan saringan. Ini sudah mendidih, kita tunggu 2 menit. Setelah itu kita pindahkan ke gelas dengan menyaringnya. Udah ya. Nah, ini jadi kita pindahkan ke gelas. Kita perhatikan bahwa larutan ini berwarna biru ya, kebiru-biruan ini karena dari bunga telang tadi. Bunga telang banyak mengandung antioksidan. Sampai tentu juga jahe merah ya. Kemudian berubah menjadi keunguan seperti warna biru tadi, sudah berubah menjadi keunguan. Inilah ramuan salam jalang manis yang mengandung salam, jahe merah, bunga telang, dan kayu manis. Kita bisa menikmatinya tanpa menambahkan gula, ataupun bisa ditambahkan gula kelapa untuk dalam jumlah sesuai selera bagi yang senang manis, atau juga bisa ditambahkan madu untuk menikmatinya. Untuk pemeliharaan kesehatan, minuman ini baik diminum 1 gelas 1 hari. Racian yang berikutnya, racian kedua, ini mengandung komponen yang agak lebih banyak daripada racian pertama yang terdahulu. Di sini nanti kita akan menyampurkan 7 macam tumbuhan obat, dan di sini sudah ada jahe merah, kemudian kayu manis, lalu ada pala, di sini ada kencur, kemudian cengkeh, lalu kita tambahkan juga 2 genggam serai, dan yang terakhir kita tambahkan juga 2 genggam daun salam. Nah, jadi ini kita lihat kembali komposisi atau perbandingannya adalah, sekali lagi, jahe merah dan kencur itu kurang lebih sama. Kemudian di sini ada 3 serpihan batang kayu manis, lalu ini kurang lebih 1 sendok teh cengkeh, dan ini ada pala yang kalau ditumbuk kurang lebih juga 1 sendok teh bubuk pala. Adapun khasiat racian kedua ini adalah untuk memperingan gejala batuk atau gangguan pernafasan. Terutama di sini kandungan senyawa aktif yang terkait dengan pernafasan adalah racian kencur yang dikombinasi dengan jahe yang akan menimbulkan rasa hangat. Sementara di sini ada cengkeh, serai, dan daun salam ini sebagai anti mikrob, dan juga kalau daun salam dan serai itu juga antioksidan,
Sementara kayu manis juga antioksidan tinggi, dan pala kita mengenal ini bisa menenangkan pikiran sehingga mungkin juga enak tidur. Sama halnya dengan racikan pertama, maka untuk meracik yang kedua ini kita akan mulai dengan menghaluskan semua bahan di dalam blender kering ini. Jadi kita masukkan semua bahan-bahan ini, tehnya, kemudian kencurnya, lalu ini serai 2 genggam tadi ya. Ini ada daun salam juga kurang lebih 2 genggam. Kemudian nanti digiling dengan blender dalam kecepatan dan jangka waktu yang sama sampai 2 menit. Kemudian nanti kita akan lihat dengan pengayakan apakah masih perlu di blender ulang lagi atau sudah cukup, serbuk yang kita dapatkan sudah cukup halus. Ini untuk blender pertama kita akan giling dengan kecepatan maksimum sampai 2 menit. Nanti kita akan lihat dengan pengayakan. Demikianlah, telah ikuti bersama langkah-langkah cara meracik jamu tradisional berbasis tanaman obat keluarga yang bisa kita temui di halaman sekitar. Selamat meracik dan menikmati wedang jamu manis yang kaya antioksidan alami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.